Saya bertanya kepada semua orang, pernahkah ada saat seseorang bertindak bodoh dan membuat situasi menjadi lebih buruk? Misalnya, ketika seseorang yang dekat dengan Anda bersikap kasar atau sombong dan menciptakan masalah, betapa baiknya jika ada orang yang tenang dan bijaksana turun tangan untuk menyelesaikan krisis itu, bukan? Dengan begitu, rumah atau tempat kerja bisa terbebas dari kekacauan. Dalam Alkitab, 1 Samuel 25, Abigail adalah contoh orang seperti itu. Suaminya, Nabal, adalah pria yang kasar dan egois. Nabal menghina Daud, dan Daud yang marah memutuskan untuk membunuh Nabal beserta anak buahnya. Situasi benar-benar bisa menjadi sangat berbahaya. Tapi Abigail bertindak. Dia tidak panik atau diam saja, dia mengambil makanan, memuatkannya ke keledai, dan pergi menemui Daud. Dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keberanian, dia menenangkan kemarahan Daud dan mencegah pertempuran. Kisah ini istimewa karena menunjukkan Yesus. Seperti Abigail berdiri di antara Nabal dan Daud, Yesus berdiri di antara kita dan konsekuensi dosa. Abigail berusaha menanggung kesalahan yang bukan dia lakukan, Yesus juga menanggung dosa-dosa kita. Abigail menciptakan damai di tengah konflik, Yesus membawa damai antara Allah dan kita. Tapi Abigail tidak berhenti di situ. Dia berkata kepada Daud, Allah punya rencana yang lebih besar, dan mengingatkan Daud siapa dia sebenarnya. Kita juga, saat marah atau tersakiti, mudah lupa siapa kita. Kita ingin membalas dendam, membuktikan kita benar, atau menyelesaikan masalah dengan tangan kita sendiri. Tapi seperti Abigail, Yesus berkata kepada kita, percayalah kepada Allah dan serahkan kepadanya. Inilah kebijaksanaan. Dalam Yakobus pukul 3:17, Alkitab mengatakan bahwa kebijaksanaan dari Allah itu murni, cinta damai, lembut, dan penuh belas kasihan. Kebijaksanaan bukan tentang memenangkan pertengkaran, melainkan menciptakan damai. Abigail tidak terbawa emosi dan bertindak dengan bijaksana. Yesus juga mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama, jangan membalas kebencian dengan kebencian, tetapi kasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka yang menyakiti kita. Mengapa? Karena Allah melihat segalanya. Lalu, apa pelajaran dari kisah ini untuk kita hari ini? Kita juga bisa menjadi pembawa damai di rumah, tempat kerja, atau komunitas. Tidak perlu ikut campur dalam setiap pertengkaran. Ada hal-hal yang lebih baik diserahkan kepada Allah. Dan kita bisa hidup dengan rendah hati melayani orang lain seperti Yesus. Kisah Abigail menunjukkan apa itu kekuatan sejati. Bukan memamerkan kekuatan kita, tetapi mempercayai Allah, bertindak bijaksana, dan menciptakan damai dimanapun kita berada. Hari ini, apakah ada yang menolak atau menghina Anda hingga Anda marah? Apakah Anda ingin bereaksi secara emosional? Bagaimana jika Anda memilih damai seperti Abigail? Dengan rendah hati membangun jembatan damai, mungkin masa depan yang menakjubkan menanti Anda.